Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Alhamdulillahilladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Di kesempatan hari ini Allah masih berikan umur panjang ya. Allah masih berikan kemudahan. Allah masih berikan kemauan untuk kita kembali belajar di program ngaji tahsin ya, pekanan yang alhamdulillah di pertemuan sebelumnya sudah selesai ya di surah Al-Lail. Kemudian sekarang kita lanjutkan di surah berikutnya yaitu surah Ad-Duha. Seperti biasanya nanti eh, saya berikan contoh bacaannya, kemudian saya bedahkan tajwidnya, kemudian dicontohkan lagi, kemudian ketika ada pertanyaan atau ada yang ingin mencoba dipersilahkan, ketika tidak ada ya kita lanjutkan ke ayat berikutnya sampai nanti waktunya habis. Baik, kita mulakan saja karena sudah di jam yang seharusnya. Kita awali dari surah Al-Duha ayat yang pertama. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wadduha. Ini ayatnya pendek-pendek ya. Yang pertama wadduha. Wa huruf waw di sini ya eh, tipis hurufnya. Dia diucapkan dengan memonyongkan bibir terlebih dahulu. Jadi wa ya, bukan wa tetapi wa, wa ya. Kemudian setelah itu ada lam ta'rif di sini, ada lam sukun yang dia bertemu dengan huruf-huruf syamsiah, maka dia menjadi lam syamsiah atau dibaca dengan cara idgham ya, idgham syamsi. Maka lamnya tanda sukunnya hilang kemudian dirubah menjadi tanda tasdid pada huruf bo ya. Dan huruf bo ini ya dia letaknya ada di keluarnya ada di sini ya. Sisi lidah bertemu dengan geraham atas. Boleh kanan, boleh yang kiri, atau boleh keduanya. Jadi silahkan dipilih mana yang paling mudah. Ada yang mungkin mudahnya di kanan, ada yang mungkin di kiri, atau ada yang kedua-duanya. Tapi ingat ya, di geraham atas, bukan di geraham bawah. Karena beberapa masih kesulitan untuk menempatkan sisi lidahnya di geraham atas sehingga yang kena malah geraham bawah. Dan ketika diucapkan, ya, ketika berharokat, dalam hal ini berarti harokatnya dhammah, maka ketika diucapkan jangan jangan dilepas ya sisi lidah yang nempel itu. Karena ketika dilepas nanti suaranya cenderung ke suara bunyi huruf dal.
menjadi waddu, nah, wadduha, begitu. Maka perlu diperhatikan huruf dot ini ya, sisi lidah, geram atas, boleh kanan, boleh kiri, atau keduanya. Wawu, awu, awu, wawu, wawduha. Dan karena dhamma dia maka monyong. Kalau tidak dhammah, maka ya jangan monyong. Kemudian huruf H, ya, huruf H di sini. Nah, huruf H dia ada di sini ya, di pertengahan tenggorokan ya, tenggorokan tengah. Sehingga dia ya dibaca ringan saja, jangan terlalu dalam ya. Jangan berubah menjadi huruf H menjadi wadduha. Tapi wadduha, ah, ha, ah, ha. Nah, begitu ya. Wadduha. Nah, dan dibaca panjang dua harokat karena di situ ada fathah berdiri atau di sini ada alif maksurah. Maka dibaca panjang dua harokat. Wadduha. Jadi cukup seperti itu. Nah, itu ayat yang pertama ya. Yang mau mencoba kalau ada silahkan, kalau nggak ada kita lanjutkan ke ayat yang kedua. Ya. Baik, lanjut ya ke ayat yang kedua. Walaili idza saja. Walaili. Ya. Wa sama tadi ya. Hurufnya dia tipis. Kemudian di situ ada lam takrif lagi. Lam bertemu dengan lam. Sehingga lamnya diberikan tasdid. Lam yang pertama sukunnya hilang. Dan lam yang pertama pun juga tidak dituliskan di situ. Ini salah satu keistimewaan ya atau kekhususan di dalam ilmu penulisan Al-Quran. Kalau yang ayat pertama kan lamnya ini terlihat ya, terlihat jelas. Kalau di sini dia tidak. Dan karena ini ilmu rosem ya, ilmu rosem itu tauqif, ya, maka ya kita cukup meyakini ya bahwasanya memang di situ ada rahasianya. Dan lam bertasdid jangan ditahan lama-lama ya. Karena masih banyak ya beberapa ya kami mendengarkan ya orang yang membaca lam bertasdid ditahan seperti menahannya nun dan mim yang bertasdid. Padahal harusnya tidak begitu. Jadi cukup tunaikan tasdidnya saja walla wallaili wallaili. Nah, ya. Jangan walla. Kemudian lai yaitu ada huruf lin ya, huruf lin. Huruf lin itu apa namanya? Ada yang namanya maddun ma ya, maddun ma. Maddun ma itu mad yang eh, tidak bisa bahasanya tidak bisa diperkirakan ya panjangnya. Jadi dia itu lebih panjang dari satu harokat, tetapi kurang dari dua harokat. Maka jangan dibaca walaili, laili. Kalau laili, nah itu masih tergolong satu harokat. Maka tambahkan sedikit walaili, walaili. Nah, begitu ya. Kemudian juga huruf lin itu dia huruf yang lembut, ya, lembut. Jadi jangan di sentak walai
Wal-laili idza saja. Seringkali orang membaca seperti itu, padahal ya tentu kurang tepat karena melihat sifat dari huruf lin tidak seperti itu. Kemudian li di sini hurufnya tipis ya, sama lam fathah, lam kasroh, semuanya tipis, maka baca dengan tipis semua. Jangan ada yang ditebalkan atau menggunakan suara bas ya. Li walla wallaili li begitu. Itu tidak diperbolehkan karena ya karakter dan sifatnya pun nanti jadi berubah. Kemudian di lafaz berikutnya ada lafaz idza. Yang pertama hamzahnya dulu ya. Hamzah yang berharokat kasroh ya di sini harus terbaca dengan jelas ya. Hamzah harus terbaca dengan jelas kecuali ada kaidah yang membuat dia menjadi ringan. Kalau tidak ada maka jangan. Ini juga kemarin yang kita temukan pas mendampingi di hari Sabtu. Ya, beberapa hamzahnya terbaca ringan. Ulaika. Nah, begitu. Ini juga kadang menjadi walaili saja. Nah, itu juga nggak cocok ya. Hamzahnya harus terbaca walaili i li bukan li ya. Li dan harus i ya bukan e ya. Karena ada yang baca dengan ida harusnya i. Pastikan suaranya kasroh i. Kemudian huruf zal ini juga sama ya di hari Sabtu beda beda jam ya beda forum ya masih ada sahabat kita yang kesulitan mengucapkan huruf zal. Nah, ya nggak ada masalah ya. Yang penting terus dilatih dan terus dibiasakan. Sehingga ini menjadi perhatian ya. Bahkan di hari Kamis pun juga sama. Beberapa huruf zalnya masih tertukar menjadi huruf zai. Nah, terbaca menjadi iza, zazi, zu. Nah, sehingga hurufnya pindah. Ya. Pindah ke rumah yang lain. Padahal di sini huruf zal kan letaknya di sini ya, ujung lidah, gigi seri atas. Jadi ujung lidahnya bertemu dengan gigi seri atas. Az, azza, izzi, uzzu, za, zi, zu, iza, iza. Zalnya ada alif, setelah fathah maka panjang dua harokat. Kemudian saja sinnya insya Allah mudah ya, seperti huruf S biasa. Nah, mungkin yang jadi perhatian di sini yaitu di huruf jim ya. Huruf jim ini tidak sama dengan huruf huruf J di dalam bahasa Indonesia. Maka jangan saja. Kalau saja, nah, nanti dia yang berperan di sini ya, di ujung lidahnya. Padahal huruf jim itu dia di sini ya, di tengah tengah lidah ya. Tengah lidah, langit-langit atas. Ja, ja, ja. Saja, saja. Nah, bukan saja. Ja dengan ja kan berbeda. Ya, seperti itu ya untuk ayat yang kedua. Dan jimnya juga dua harokat. Ya. Ada fathah berdiri di situ atau di sini ada alif maksurah. Ya, alif setelah fathah berarti dia panjang dua harokat. Nah, untuk tanda lam alif di sini ya, nah, ini
Ini juga perlu saya sampaikan ya, bahwasanya lam alif itu ya, bukan tidak boleh berhenti, ya. Bukan tidak boleh berhenti, karena kan kita seringkali menghafal bahwasanya lam alif itu tidak boleh berhenti ya, bukan tanda wakaf. Jadi penempatan lam alif di situ ya itu dianggap bahwasanya ya, kalimatnya itu ya kalimatnya ini belum belum selesai. Tetapi karena dia di akhir ayat ya, yang mana akhir ayat itu adalah sunnah untuk wakaf, maka tidak masalah wakaf di akhir ayat walaupun ada tanda lam alif ya. Begitupun apakah itu berlaku hanya ketika di akhir ayat? Tentu saja tidak ya. Ketika di tengah ayat pun juga sama ya, sama. Artinya lam alif pun kita boleh wakaf ya, tergantung nanti kalimatnya. Saya pernah buatkan videonya di YouTube Short ya atau di TikTok ya, nanti bisa dilihat terkait lam alif itu. Jadi biar kita tidak salah paham ya. Dan perlu difahami tanda wakaf itu adalah ijtihad ya. Ijtihad bukan tauqif ya. Artinya pasti terbuka ruang khilafiyah di antara para ulama. Sehingga ya mengikuti tanda wajib itu tidak wajib ya. Tetapi harus punya ilmunya. Ya. Kalau nggak punya ya ikuti saja tanda wakafnya. Begitu. Nanti kalau disandingkan akan menemukan ya kita akan menemukan beberapa mushaf yang tanda wakafnya itu mungkin sebagian orang mengatakan bertentangan ya. Ayatnya sama, tempatnya sama, tanda wakafnya beda. Yang satu lam alif tidak boleh berhenti, yang mushaf yang satu wakafnya kili seperti ini. Yang artinya lebih baik berhenti. Lah kok beda gitu. Ya namanya ijtihad. Itulah seperti itu. Nah, maka ya ikuti yang mana? Ya yang ikuti sesuai dengan ilmunya. Jadi yang salah bukan Qur'annya, bukan yang membubuhkan tandanya, tetapi yang salah adalah kita yang mencukupkan diri dengan menghafal tanda wakaf. Padahal yang penting itu adalah memahami kaidah wakaf wal ibtida, bukan sekedar tandanya. Itu nanti membahas kaidah wakaf wal ibtida bisa banyak kali pertemuan ya, karena cukup panjang pembahasannya. Di kelas biasanya nanti ada di bagian di bab yang terakhir. Baik, kita kembali ke sini di ayat yang kedua. Tadi sudah dibahas tajwidnya. Saya contohkan kembali untuk cara bacanya. Walaili idza saja. Seperti itu ya. Kurang lebihnya begitu. Baik, nggak ada yang oh, ada yang angkat tangan. Silahkan, Pak Rahmadi. Bisa dibuka mic-nya, Pak. Halo? Ini kepencet atau enggak ini? Halo? Enggak ada suaranya. Enggak jadi. Ya sudah ya, kalau enggak jadi, saya lanjutkan di ayat yang ketiga. Ustaz, saya pengen nyoba Ustaz. Ya, boleh silahkan.
Ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dari awal ya Ustaz. Ya, boleh. Wa wa duha wa duha. Betul Ustaz? Ya, cukup begitu. Wal ya walai walaili idza saja. Ya, cukup Bu. Begitu. Nggak ada Ya. masalah. Cukup Bu. Atau ada pertanyaan? Ya, enggak. Nggak ada. Lanjut dulu Ustaz. Baik, kalau nggak ada, kita lanjutkan di ayat yang ketiga. Ayat ketiga lebih panjang sedikit. Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Ma wadda'aka. Ma ini juga huruf yang tipis. Ma panjangnya cukup dua harokat. Ya. Dan di sini tidak ada huruf hamzahnya ya. Saya beberapa kali mendengar itu imam ya ketika mampir ya terbaca ada alifnya ma awadda'aka begitu. Ini saya nggak tahu ya apakah memang eh, hafalannya begitu atau nggak sengaja atau seperti apa. Yang jelas di sini tidak ada hamzahnya. Jadi langsung ma wa begitu ya. Kemudian wau itu tipis sama tadi sudah dibahas di dua ayat sebelumnya. Kemudian wadda wadda ini juga perlu diperhatikan ya. Ada dal yang bertasydid. Maka pastikan dia berarti ada dua dal. Jadi dal yang pertama sukun, dal yang kedua itu berharokat. Jadi tasydid itu kan mengucapkan dua huruf dalam satu pengucapan. Sehingga di situ harus langsung ke huruf dal ya, wadda. Ya. Karena beberapa orang ada yang ketika membaca dal bertasdid itu keluar dulu huruf T. Mawadda, wadda, wadda. Nah, itu kan ada huruf T-nya. Nah, padahal di situ nggak ada huruf T ya. Adanya huruf dal dan ya nggak ada T-nya begitu. Tapi masih banyak terutama di Al-Fatihah itu kan ada ya yaumid yaumid din. Nah, sehingga jadi menambah satu huruf yang baru. Makanya di sini juga jangan sampai terjadi seperti itu. Jadi langsung wadda, wadda. Dan huruf dal ini yang sering terjadi adalah dia terlalu naik. Harusnya kan dia di ujung lidah gusi, tetapi beberapa orang masih mengucapkan di ujung lidah langit-langit sehingga terdengar menjadi wadda, wadda begitu. Atau satunya lagi, sering juga terjadi huruf dal ini dia tidak punya sifat hames. Tetapi sebagian yang lain mengucapkan dengan menambahkan sifat hames. Wadda, begitu. Jadi bedakan ya antara wadda, wadda dengan wadda. Nah, yang benar adalah yang kedua. Memang kalau diperhatikan sepintas dan tidak fokus, itu kelihatannya sama. Karena beberapa orang yang praktek mengatakan
sepertinya sama ya. Tapi setelah coba dengarkan baik-baik, ternyata berbeda, baru sadar ya. Bahkan ketika saya membuat video tentang ini pun juga sama ya. Kok sepertinya sama itu kan ya. Coba dengarkan baik-baik. Nah, nanti akan kelihatan. Dan ini memang terjadi beberapa, bahkan banyak sekali kita kami temukan di lapangan seperti itu ya. Maka perlu diperhatikan ya huruf dalnya. Kemudian huruf ain ya. Ain jangan sampai tertukar menjadi hamzah, menjadi wadda'aka. Jangan juga tertukar menjadi huruf eng, wadda'aka. Tapi dia a, i, u. Nah, jadi dan cukup ringan saja. Karena ini juga termasuk yang sering sekali menjadi catatan ya, huruf ainnya itu ditekan secara berlebihan menjadi mawadda'a ya. Maka begitu. Terasa berat sekali ya. Maka begitu. Begitu. Padahal nggak harus seperti itu. Karena huruf ain ini nanti kalau belajar sifat-sifat huruf secara mendetail ya, dia itu huruf yang lemah, maka jangan dikuatkan. Selain tidak sesuai dengan karakternya, itu pun juga menyusahkan diri sendiri. Padahal kita belajar tajwid itu untuk mempermudah, karena mengembalikan setiap huruf sesuai dengan kodratnya, sesuai dengan fitrahnya. Maka harusnya lebih mudah. Tapi ada beberapa orang yang setelah belajar tajwid justru malah membuat huruf itu lebih susah ya. Walaupun niatnya sih baik ya, ingin memperjelas setiap huruf. Tetapi ya niatnya betul, cuman caranya eh, belum sesuai gitu. Dan itu banyak ya. Saya pun juga pernah mendapatkan murid yang seperti itu ya. Membaca satu halaman begini, dia sudah ngos-ngosan ya. Di sini sudah kaku semua karena hurufnya ditekan dengan berlebihan semuanya. Sehingga itu menyulitkan dia dan kalau di dalam ilmu tajwid nanti bisa masuk ke dalam takaluf ya, sesuatu yang berlebihan. Bagi orang awam mungkin dilihatnya wah fasih sekali begitu kan. Tetapi kalau kita perhatikan dengan lebih baik, ternyata itu bukan fasih ya, tetapi memberatkan diri sendiri. Itu pun juga pernah dibahas oleh Syekh Aiman ya di dalam video YouTube di lomba tingkat internasional ya. Ada yang praktek seperti itu. Nanti bisa dicari sendiri di YouTube ya. Kemudian huruf ain ya, dia huruf yang ringan ya, pastikan dibaca ringan saja. Kemudian setelah itu huruf kaf ya, huruf kaf ini juga sering menjadi PR juga ya, karena huruf kaf ini tidak sama dengan huruf K di dalam bahasa Indonesia. Dia punya sifat hames, jadi K, aka, K, ki, ku. Nah, ini juga sama ya, kemarin di hari Sabtu itu ada yang kafnya sering tertukar dengan huruf kof. Nah, sehingga kafnya hamsnya hilang ketika kof malah terlalu berlebihan. Nah, sehingga dua-duanya jadi kurang kurang pas. Jadi cukup hamsnya itu ringan saja ya. Memang ada hamsnya tetapi jangan terlalu kuat ya. Cara taunya gimana? Terlalu kuat atau enggak? Ya, caranya ya satu, yaitu bertalaki ya, bertalaki kepada guru. Itu caranya. Kemudian rabbuka ya, rabbuka roknya dia harokatnya fathah. Maka dibaca dengan tafkhim
ya, dibaca dengan tebal. Caranya dengan menaikkan pangkal lidah. Ro, ro, ya. Jadi bukan ro, nah, bukan begitu ya, tapi ro, ro. Nah, ini tetap tidak monyong karena dia harokatnya fathah. Ini juga sama di hari Jumat kemarin sudah belajar cukup lama ya, tapi untuk menaikkan pangkal lidah masih kesulitan sehingga untuk mengucapkan huruf-huruf yang tebal tanpa disadari otomatis monyong menjadi ro, so, bu, po, begitu. Itu tentu cara yang tidak tepat karena memonyongkan bibir itu hanya untuk harokat dhammah fathah tidak ya. Walaupun tidak melihat ya, walaupun tidak melihat secara apa namanya, misal di Zoom begini ya tidak melihat mukanya, ketika dia mengucapkan dengan monyong itu akan berbeda suara yang ditimbulkan dengan cara menaikkan pangkal pangkal lidah. Ya. Jadi pastikan ya berarti harus belajar menaikkan pangkal lidahnya. Kemudian Rabbu, ya, Rabbu, ya, ini ba punya punya sifat syiddah maka ya Rabbu ya. Jangan dialirkan seperti zal ya kadza tapi Rabbu, Rabbu ya. Rabbuka dan ba ini juga jangan sampai seperti dal ya. Dia tidak punya sifat hamis juga. Maka jangan robbu. Nah, itu kurang tepat. Tetapi robbu, robbu. Jadi babibu bukan babibu. Nah, kan beda ya. Suaranya beda, beda. Nah, itu kan. Bukan begitu. Jadi memang kita perlu membiasakan ya menempatkan pengucapan pada tempatnya. Kapan ketika kita berbicara dalam bahasa Indonesia, kapan ketika kita sedang membaca Al-Quran. Begitu. Kemudian wama, waw sudah tadi tipis ya, pastikan wa bukan wa, bukan wama, wama. Tapi wama ya wawnya tipis, mimnya pun tipis ya. Yang tebal baru qafnya ko ya. Ko ki u. Nah, qafnya juga cukup seperti itu. Tidak perlu sampai ko ki ku. Nah, beberapa bahkan banyak ya. Banyak yang masih praktek begitu. Qaf dia cukup naikkan pangkal lidah selesai. Tidak perlu sampai kemudian ada suara. Kalau orang Jawa bilang suara tekliknya harus jelas. Enggak ya. Selama kami berguru dengan beberapa guru yang insya Allah ya sanadnya terverifikasi dengan baik, itu semua sama cara membacanya. Beda dengan cara yang diajarkan ketika dulu masih kecil ya, ketika belajar di TPA gitu ya. Ya maka kita perlu mencari guru yang lain untuk perbandingan dan ketemu di situ ternyata qafnya tidak harus seperti itu. Dan kalau dibaca seperti tadi ya dengan teklik yang berlebihan itu justru malah menyusahkan ya, tidak lagi menjadi mudah. Padahal tadi saya sampaikan belajar tahsin tajwid itu untuk memudahkan karena mengembalikan huruf ke sifat asalnya, ke fitrahnya. Ya. Tidak ditambahkan, tidak juga dikurangi. Gitu. Tapi kalau kita membaca seperti itu, ya nanti ketemu huruf qaf 20, 30, ya sudah capek. Nah, qafnya satu harokat, kemudian la-nya dua harokat ya. Ada fathah berdiri ya, atau di situ juga ada alif maksurah
ya, berarti ada alif setelah fathah panjang dua harokat. Baik, ayat 3 sudah cukup bedah tajwidnya. Saya contohkan sekali lagi, ya. Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Nah, jadi cukup seperti itu saja ya. Kurang lebihnya begitu. Silakan kalau ada yang mau praktek. Kalau tidak ada, lanjut ke ayat yang keempat. Saya Ustaz. Ya, boleh Bu, silakan. Ma wadda'aka rabb. Ulang. Ma wadda'a ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Ya, begitu. Cukup Bu? Ya, Ya, baik. Nggak ada pertanyaan ya? nggak ada. Baik. Kalau nggak ada, lanjut ya. Ke ayat yang keempat. Ayat yang keempat. Hmm. Ayat yang keempat. Walal akhiratu khairul laka minal ula. Walal akhiratu. Ya, huruf waw sudah, lam sudah. Nah, sekarang lam sukun. Nah, lam sukun ini miring. Ya. Lam sukun ini punya sifat. Salah satunya adalah tawasut. Ya, tawasut. Maka jangan dibaca dengan memberikan tekanan yang berlebih. Nah, ini juga masih sering terdengar ya di banyak tempat. Nah, seringnya ya di Al-Fatihah karena di situ ada lam. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Banyak yang membaca seperti itu. Padahal lam tidak punya sifat syiddah. Sehingga ya kalau cara membaca begitu ya kurang tepat ya. Bahkan dulu pernah saya diminta untuk mengisi tahsin juga ya di forum pengajian. Ada beberapa kelompok ya. Kemudian ketika itu khusus membahas tentang cara membaca Al-Quran ya. Kemudian saya minta membaca beberapa ayat ya. Ada berapa itu? 10 atau 10 orang sepertinya. Bacanya sama. Ketika bertemu lam sukun ya dibaca seperti itu. Al walal akhiratu. Nah, ketika ditanya, ya memang dari dulu ngajarnya seperti itu, Ustaz, begitu. Nah, makanya ini perlu diperbaiki lagi ya. Dan ketika membaca begitu malah malah menyusahkan ya, karena nafasnya jadi tidak apa nama, tidak stabil juga. Gitu. Jadi makanya kita butuh belajar sifat-sifat huruf. Jadi lam punya sifat tawasud, maka tunaikan tawasudnya. Walal a, ya. Al ha, nah, begitu. Jadi dia tidak tertahan dan juga tidak mengalir. Jadi dia ada di pertengahan ya. Sini tertahan, sini mengalir. Nah, lam ada di tengah-tengah. Atau kalau kata sebagian ustadz itu dialirkan separuh ya jadi atau dialirkan sedikit saja karena dia tidak mengalir jadi alirkan sedikit untuk menunaikan sifat tawasudnya walal a begitu atau kalau istilah yang sering saya gunakan itu dibaca sambil jalan jadi tidak berhenti di tengah jalan bukan tek 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 tapi tek 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 nah, gitu.
dibaca sambil jalan agar tawasudnya tetap tertunaikan. Walal a, nah ini hamzahnya dibaca panjang ya, 2 harokat karena di situ ada fathah berdiri. Kemudian setelahnya ada huruf kha ya, huruf kha ini, nah ini juga beberapa membaca karena saking mantepnya menjadi akhiratu ya, akhiratu begitu ya. Sampai karena di buku-buku tajwid itu memang tulisannya begitu ya. Huruf kha itu ada ngoroknya, ada seraknya. Sehingga kalau tidak didampingi dengan talaki, orang akan praktek dengan kha, fi, fu, begitu. Padahal kalau yang kami dapatkan dari guru-guru, ya memang ada seraknya, tapi tidak sebesar itu. Tidak sampai begitu. Itu pun juga malah menyusahkan ya. Ya, malah menyusahkan juga. Jadi cukup seraknya ringan saja. Kha, khi, khu. Nah, cukup begitu. Bedakan dengan ha, ha, hi, hu. Nah, kha, khi, khu. Akhi, akhi, akhiratu. Bukan akhi, ya, sampai khui, ya begitu. Bahkan beberapa yang pernah saya dengarkan itu sampai menjadi khui, khui. Ya, jadi seraknya kuat sekali, kemudian muncul suara dhammah menjadi khui, ya, begitu. Ini menjadi sesuatu yang ya tidak dibenarkan karena menambah bunyi yang lain. Padahal di situ tidak ada harokat domah, ya, tidak ada suara u-nya. Kemudian huruf ro juga dibaca tebal ya, ro seperti tadi di ayat yang ketiga karena dia berharokat fathah. Kemudian ya, ini sama dengan huruf kaf ya. Dia punya sifat lazimah yaitu sifat hamas. Maka karena dia sifat lazimah, hamas itu selalu ngikut ya, selalu ngikut huruf ta dalam kondisi harokat maupun sukun. Karena ini juga termasuk yang sering sekali ditanyakan. Padahal bab ini itu sudah ditanyakan sejak lama. Tapi sampai sekarang pun itu masih saja ada yang bertanya pertanyaan yang serupa. Hamsta muncul kapan? Begitu terus pertanyaannya. Ya, maka ya ini berarti perlu diulang-ulang terus agar semakin banyak orang yang faham bahwa hamsta itu muncul di semua kondisi baik sukun maupun berharokat. Maka di sini tak yang domah pun juga ada hamsnya. Tetapi ingat jangan berlebihan ya. Cukup tadi itu. Nah, beberapa yang kemarin juga, ya pekan ini juga ya, itu ada yang menjadi ca begitu. Karena hamisnya berlebihan. Nah, itu jadi kurang tepat juga, menjadi malah muncul seperti bunyi huruf CH, ca begitu. Padahal bukan ca tapi ta begitu ya. Dan ketika sukun malah menjadi aj begitu. Harusnya kan ad, bukan aj, ya, tapi ad. Nah, gitu. Kemudian khairu, ya, khoknya juga sama ini tadi sudah ya. Ada seraknya tetapi tidak terlalu banyak ya. Ada huruf lin juga tadi sudah dibahas. Kemudian roknya harokatnya dhammah ya atau dhammah tain atau dhammah tanwin, maka dia dibaca dengan tafkhim juga. Jadi bukan khairu tapi khairu ru ya. Khairul laka,
khairul laka. Lam bertasydid tadi juga sudah. Nanti tinggal direview ulang. Kemudian kaf pun juga sama. Laka, kafnya ada hamisnya, dan lam berikut kafnya itu semuanya huruf tipis. Ya. Semuanya huruf tipis. Kemudian di sini ada minal ula. Nah, di sini ada yang pertama, kalau mau kita perhatikan di sini ada iltiqa'us sakinain. Ya, pertemuan dua huruf sukun. Mana huruf sukunnya? Ini nun sukun bertemu dengan hamzah wasal yang sukun. Gitu. Jadi ada iltiqa'us sakinain, pertemuan dua huruf yang sukun. Nah, aturannya kalau ada pertemuan dua huruf sukun, kan tidak bisa dibaca tuh ya. Min al, min al ula, begitu. Maka huruf yang pertama itu harus ada yang mengalah. Mengalah maksudnya gimana? Mengalah itu ya diberikan harokat agar bisa terbaca. Nah, dari belajar iltiqau sakinain kita juga bisa mendapatkan hikmah ini ya. Kalau ada dua orang yang tidak mau saling ngomong ya, sedang marah-marahan ya, sedang jotaan begitu. Maka agar itu selesai ya harus ada satu yang mengalah. Gimana mengalahnya? Ngajak ngomong. Nah, jadi dari belajar ilmu tajwid, kita juga bisa mendapatkan hikmah di kehidupan sehari-hari. Kalau nggak ada yang mau mengalah, itu nggak akan bisa terbaca, nggak akan selesai masalahnya. Maka di sini pun juga sama. Jadi biar terbaca, maka nunnya yang sukun ya itu diberikan harokat fathah menjadi minal. Nah, menjadi minal u. Nah, begitu. Dan di sini ada lam sukun lagi ya seperti tadi walal a ya jangan sampai menjadi minal ula. Jangan merubah sifat lam menjadi syiddah. Ya, tetapi tunaikan sifat tawasudnya. Nah, itu hukum iltiqa'us sakinain ya. Apakah selalu diharokati fathah? Enggak ya. Yang lebih sering itu malah kasroh. Tapi karena ini ada huruf jar, maka huruf jar itu ketika bertemu, ketika ada iltiqa'us sakinain, dia diberikan harokat fathah ya, bukan kasroh. Tapi kalau secara umum itu kasroh. Nah, itu nanti ada babnya tersendiri juga ya, bab iltiqa'us sakinain. Baik, minal u, di sini tadi lamnya sudah ya. Jangan sampai menjadi siddah, kemudian u. Ya, di sini ada u, ada domah ya, waw sukun setelah domah. Waw sukun setelah domah. Berarti apa? Mat ya, ada al-jauf. Nah, karena dia hamzah panjang, ya, hamzah panjang, maka dia masuk dalam kategori mat badal. Jadi bukan mat asli ya, tapi mat badal. Mat badal dibaca panjang dua harokat. U, ya, minal u. Kemudian lam tadi sudah juga itu ada fathah berdiri di situ. Nah, maka ya tunaikan panjang dua rokat. Ada juga alif maksurahnya. Maka itu sama saja alif setelah fathah. Alif setelah fathah itu dibaca panjang dua harokat.
Nah, bedah tajwidnya insya Allah sudah selesai di ayat yang keempat. Sekarang kembali saya contohkan untuk Ad-Duha ayat yang keempat. Walal akhiratu khairul laka minal ula. Ya, kurang lebihnya seperti itu. Kalau ada yang mau praktek, dipersilahkan. Saya Ustaz. Ya, boleh, Bu. Wal walal akhiratu khairul laka minal ula. Ya, cukup, Bu. Saya ulang Ustaz. Ya, boleh. Sekali lagi Diulang. Ustaz, ya. Walal akhiratu khairul laka minal ula. Ya, cukup, Bu. Sama dengan yang tadi. Ya, Begitu ya. Jadi cukup begitu ya. Huruf roknya juga sudah agak kerasa tebal ya. Kalau bisa ditebalkan lagi lebih baik. Tapi kalaupun enggak, itu sudah cukup seperti itu. Kemudian lamnya juga sudah, ya sudah cocok, sudah begitu. Ya. Semoga nanti bisa konsisten di tempat-tempat yang lain. Ya, seperti itu. insya Allah. Insya Allah Ustaz. Ya. Ada pertanyaan? Ustaz boleh nanya Ustaz? Ya, Ya. boleh. Boleh, silahkan. Ini saat cerita tadi masalah apa ya tadi? Saya sih dengar tapi nggak terlalu paham. Iltiko usakinain ya Ustaz. Berarti minal selama ini apa yang disukun ya iltiko apa yang disukun jadi ternyata nun yang disukun ya Ustaz ya. Yang diganti Iya, itu nun jadi patah. Karena iya, nah berarti karena min kan saya belajar tamis juga minal karena ini huruf jer gitu ya Ustadz Ustadz iya, makanya minal tadinya awalnya kan min ya min ya Ustadz iya, jadi betul. dikasih fathah jadi minal begitu. Iya, betul, Bu. Oh, Masya Allah. Andai kata bukan min Ustadz Ritiko sakinahnya gimana sakinahnya Misalnya, apa Ustadz. misalnya apa, Bu? Apa ya? Nggak tahu yang kasroh Misal, Ustadz bilang oh yang kasroh ya. Yang nah, kasroh misalkan saya catat. lafat kul ya. Kul dengan lafat Allah. Itu Oh, dibaca apa? oh iya, Ulillah, Kulillah. iya ya. Iya, begitu kan. Kul dengan Allah bukan kul Allah, tetapi kulillahu. Nah, begitu. Dia menjadi kasroh. Seperti itu. Oh iya ya, paham. Iya, Alhamdulillah, syukur. iya. Satu lagi Jadi, Ustaz, ya ini boleh. kan sambil jadi ini kan apa mat badal ya amzah wa amzah doma sama waw itu. Nah Heeh. Ustaz, kata u nah di atas waw ini kan ada sifir mustadir Ustaz. Ya, Ya, andai kata, andai ada kata ya. u ya u-nya amzah waw doma amzah doma wawnya itu ada sifir mustadir. Bagaimana Ya. Ustadz itu? Ya, itu Panjang bukan bukan mat badal lagi, Bu. Misalkan badal. di ulaika begitu kan? Ulah. Ya, ulaika Eh, itu ya, ya paham paham. itu Jadi Kak, berarti iya, gimana? iya paham Ustadz. Jadi ulah itu kan ada sifir di atas. Berarti itu pendek ya Ustadz ya? Iya, betul. Jadi ulaika itu kalau di Mushaf Madinah, wawunya itu ada tanda sifirnya. Tapi kalau di Mushaf Indonesia seperti yang saya pakai ini, dia tidak ada dobetnya, tidak ada tanda bacanya, begitu. Jadi sama-sama dibaca pendek. Dan itu bukan mad badal, dan itu wawunya itu juga wawu wawu tambahan. Jadi dia itu
ulaika itu kan zaman dulu kan belum ada harokatnya, Bu. Iya kan? Ya, Zaman dulu kan Quran ya, itu kan kosongan, gundul gitu loh, nggak ada harokatnya. betul. Iya. Ya, Nah, ya. ulaika itu kalau dia tidak ditambahkan wawu, nah, dia bisa terbaca ilaika karena tulisannya sama, begitu ya. Tulisannya sama persis. Karena tidak ada titik, tidak ada harokat, maka tulisannya sama. Nah, kalau orang Arab mungkin sudah tahu, tapi kan Quran itu dipakai seluruh dunia. Maka ketika menulis ulaika, di situ ada yang namanya waw tambahan, waw zaidah, sehingga biar tidak tertukar menjadi ilaika, maka ditambahkan waw. Jadi itu bukan mad badal, tetapi itu waw tambahan saja di dalam ilmu penulisan Al-Quran. Begitu. Sehingga kalau di Mushaf Madinah diberikan tanda sifir, kalau di Mushaf Indonesia itu tidak ada tandanya, kosongan begitu ya. Tandanya tanpa tanda. Maka terbaca pendek ulaika, bukan ulaika. Walaupun sekarang sudah ada rokatnya, karena itu ilmu rosem ya tidak akan dihapus. Nah, akan selalu ditulis seperti itu. Ya, Begitu. gitu ya. Iya. Ya, Bu, Ustaz, ya. Alhamdulillah. Sering pakai mushaf Madinah, Bu, atau mushaf Indonesia? Ini, sekarang sih Mushaf Madinah, Ustaz. Hmm. Sebelum Ya. ini ya Mushaf Indonesia, tapi sekarang ya Madinah sih udah punya, jadi Oh beli. ya. Memang kalau mau belajar tajwid yang lebih lebih apa ya, lebih mudah itu memang mushaf Madinah karena dia dobetnya itu konsisten. Ya. Cuman memang kalau belum apa namanya, belum paham, nanti biasanya tertukar-tukar. Harusnya dibaca pendek, dibaca panjang. Misal di sini al-ula ini. Kalau di Mushaf Madinah, wawunya ini ya Bu ya, kosong Bu ya, nggak Ya, ada harokatnya, nggak ada tandanya ya Bu ya. betul. Iya kan? Makanya saya tadi nanya ke Ustaz. Iya betul. Makanya kalau orang nggak paham Musa Madinah loh ini wawunya nggak ada tandanya, oh berarti pendek terbaca minal ulah begitu. Nah, karena dobetnya beda. Jadi harus paham kalau Mushaf Madinah di sini di al ula itu wawunya kosongan, justru kosongan. Tapi kalau di Mushaf Indonesia di sini wawunya diberikan tanda sukun. Nah, jadi kalau di Mushaf Madinah itu untuk huruf-huruf al-jauf ya, al-jauf itu dia tanpa tanda. Nah, jadi kalau ada ya atau waw tanpa tanda itu berarti dia al-jauf. Berarti dia dibaca panjang dua harokat seperti itu. Iya, Ya, Insya makanya Allah. beda harus paham. Cuman kekurangannya kalau Mushaf Madinah tidak ada terjemahannya gitu. Ya, nggak ada terjemahannya. Kalau yang sudah paham bahasa Arab nggak ada masalah ya. Tapi bagi para pemula nanti masalahnya muncul di wakof wal ibtidaknya. Jadi kalau wakof wal ibtidaknya tidak tepat, nanti berpeluang merubah makna juga. Jadi memang ia harus belajar juga wakof wal ibtidak. Maka biasanya kalau saran saya bagi pemula itu membaca pakai Quran yang seperti ini. Ada terjemah per kata dan terjemah per ayat. Biar ketika wakof wal ibtidak itu tidak keliru ya atau meminimalisir kekeliruan seperti itu. Baik, cukup Bu. Ya, Ustaz. Jazakillah khairan, Ustaz. Jaza Keterangannya, Masya ya Allah. jazakallah Bu. Kalau jazakilah nanti untuk ustazah gitu. Ya Allah, lupa mulu, Ustaz. Ya Allah, udah Iya, biasa. ya, enggak apa-apa Bu. Baik, kita cukupkan. Alhamdulillah sampai di ayat
berarti 4 dulu ya. Nanti insya Allah pekan depan kita lanjutkan di ayat yang kelima. Semoga Allah mudahkan, semoga Allah istiqomahkan. Kita akhiri forum kita dengan hamdalah dan doa kafaratul majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukron Ustadz. Ya, Afwan.